Sebuah film besutan Joko Anwar yang dibintangi oleh Morgan Oey, Hana Malasah dan juga Omara Istiqlal guys. Lah, film ini bergenre action terror ya, mengepung di Bukit Duri. Welcome to Strike Movie. Kali ini aku Yos mau sharing cerita sebuah film yang rilis di pertengahan April dan sangat bagus sampai hari ini guys. Film ini bergenre terror action dan sangat bagus guys. Film ini berkonflik ketika tahun 98 dulu ada kerusuhan FYI dulu. Di saat itu ada dua kelompok. Satu kelompok pertama adalah mahasiswa dan juga aksi sosial untuk mendemo pemerintah reformasi gitu kan. Yang kedua perusuh. Lah, di konflik ini awalnya adalah kakaknya Edwin itu menjadi korban pemerkosaan. Nah, singkat cerita ketika sudah 17-an kemudian itu baru dimulai filmnya guys, dimana Edwin menjadi seorang guru seni dan mendapat wejangan dari kakaknya untuk menemukan anaknya dia alias keponakannya Edwin ini, dimana sudah terpisah bertahun-tahun, dimana si cicitnya Edwin ini ingin ketemu dia guys. Lalu singkat cerita Edwin ini berusaha menemukan keponakan ini dengan cara menjadi seorang guru di sebuah tempat di Jakarta Timur guys, dan semua sekolah sudah dia sambangi. Hanya satu sekolah yang belum dia sambangi, dan dari sana ketemu menjadi guru dan akhirnya menjadi wali kelas di sebuah kelas 3A di sekolah di Bukit Duri sana guys. Lah, singkat cerita, tetapi masalahnya adalah di film ini, di sekolah ini ada sekolahnya sekolah berandal, sekolahnya anak nakal gitu kan, dan Edwin harus menjadi guru di tengah-tengah mereka. Di situ di kelas dimana Edwin mengajar ada seorang berandal namanya Jeffrey dan juga and the gang gitu kan, yang sangat memberontak sekali guys. Dan singkat cerita, satu waktu ketika Edwin memberi tugas tidak pernah dikerjakan oleh Jeffrey. Lalu sangat waktu guys ketika Edwin ini sama Budiana ketika saat waktu di bar dia pulang diserang oleh seorang pria yang nggak dikenal pakai topeng, dan ketika mereka berantem sempat Pak Edwin melukai wajahnya orang ini. Ketika terbongkar ternyata itu adalah Jeffrey. Singkat cerita, Jeffrey dikeluarkan dari sekolah, tetapi itu adalah awal dari konfliknya. Jeffrey dendam sama Pak Edwin dan ingin menyakiti dia. Satu waktu ketika ada 17-an Agustus seperti ini guys, mereka Pak Edwin mengajak Kristo untuk mendekor kelas karena ada tema kemerdekaan. Lalu Kristo mengajak Rangga dan Pak Edwin mengajak Budiana, dan Jeffrey tahu kalau ada hal seperti itu. Lalu ketika mereka sebenarnya bisa lancar ke sekolah, ada satpam, lalu mereka bisa masuk ke sekolah, mendekor kelas, semuanya lancar. Nah, tiba-tiba Jeffrey and the gang itu sudah ada di luar sekolah dan ingin menyerang Pak Edwin. Lalu mereka masuk ke sekolah bawa senjata ya, parang, linggis dan lain sebagainya, dan ditutup karena securitynya pun juga keluar karena Pak FYI di saat itu juga ada konflik lain di luar sana, ada kerusuhan guys yang jauh lebih parah daripada 98. Lalu dikepung Pak Edwin sama 3 orangnya itu masuk ke sebuah gor, dikunci dari dalam. Nah, masalahnya adalah Rangga itu menelpon bapaknya kalau bapaknya itu mencari Rangga masuk ke sekolah itu dan malah disakiti oleh oleh Jeffrey and the gang. Lalu Rangga sempat bisa keluar, bukannya keluar kelas sekolah, tapi malah disembunyikan dan disakiti oleh Jeffrey and the gang guys. Nggak cerita, mereka malah mati. Si bapaknya Rangga dibakar, lalu sedangkan Rangga ini ditusuk. Lalu sempat gelap mata. Beberapa temannya Jeffrey pun juga Jeffrey juga membunuh temannya juga. Tinggal 3 orang kan di situ, ada Pak Edwin, Budiana sama Kristo, yang dimana Pak Edwin ini menganggap Kristo adalah keponakannya dia. Lalu dia mengajak Kristo ke sekolah itu untuk mendekor kelas itu guys. Dan di luar sana sedangkan si Jeffrey sendiri berusaha untuk masuk tapi nggak bisa. Singkat cerita guys, ketika Pak Edwin bisa menemukan jalan keluar, lalu dan si Jeffrey juga masih masuk ke gor itu, lah itu konflik terjadi, dimana Pak Edwin singkat cerita bisa berantem sama Jeffrey, lalu Budiana sama Kristo bisa keluar, sedangkan teman-temannya Jeffrey yang tersisa tinggal 3 orang guys, dimana beberapa ada satu yang dibunuh sama Jeffrey sendiri, satu berkelahi sama Pak Edwin bisa terbunuh gitu kan, tinggal Jeffrey sama 3 temennya. Ya, ketika Pak Edwin sama Jeffrey sedang berantem, Pak Edwin memberi masukan kepada 3 temennya ini untuk keluar. Karena apa? Karena mereka nggak salah masih punya masa depan. Ya, hanya mereka keluar, tinggal Jeffrey sama Pak Edwin berantem. Selanjutnya Pak Edwin bisa mengalahkan Jeffrey dan mati guys. Lah, masalahnya adalah konfliknya adalah ketika
Pak Edwin ini mencari keponakannya yang dianggap adalah Kristo. Bukan keponakan Pak Edwin, tetapi Kristo adalah orang Indonesia yang lahir di Malaysia guys. Nah, sedangkan ketika Kristo itu memberi HP-nya pada Pak Edwin, di mana dia pernah cerita bahwa Jeffrey pernah membunuh orang, ada emailnya, ada videonya. Nah, nggak sengaja Pak Edwin membuka video itu. Ternyata apa? Jeffrey adalah anak dari seorang ibu yang menjadi korban pemerkosaan, dan dia sangat luka hati dengan semua itu, dan dia membunuh orang pas saat itu guys. Lah, disitulah Pak Edwin jadi ngeh bahwa ternyata keponakannya dia adalah Jeffrey guys. Lah, dari situ ada banyak value yang bisa kita ambil guys. Yang pertama guys, ya film ini bercerita tentang anak berandal. Sekali lagi ya, semua hal itu ada alasannya. Kenapa Jeffrey and the gang bisa senakal itu? Kenapa? Mereka punya luka masa lalu. Jeffrey nggak punya orang tua, ibunya melakukan pemerkosaan, dia juga mendapat penganiayaan dari bapak-bapaknya yang dulu. Dan juga teman-temannya juga sama, mereka juga mendapat hal yang nggak baik dari orang tuanya, mendapat kekerasan, mendapat siksaan itulah. Lalu itu menjadi luka, menjadi trauma, dan akhirnya mereka melampiaskannya kepada orang, menjadi anak nakal, menjadi perusuh, menjadi berandal guys. Itu yang pertama. Jadi kalau kita punya luka, berusaha untuk menyembuhkan diri kita, jangan meluapkan keluar guys. Karena apa? Karena yang salah kita, tapi kita yang membuat salah kepada orang. Jadi kalau kita punya masalah, pastiin harus selesai di diri kita guys. Yang kedua adalah ya kita juga belajar untuk menghargai orang lain guys. Di film ini gimana Pak Edwin bisa menyelamatkan orang-orang yang dia ajak, tetapi malah jadi masalah gitu kan. Akhirnya Rangga malah meninggal, bapaknya pun juga meninggal guys. Dan juga disclaimer dulu ya, film ini pun juga sangat rusuh, sangat brutal sekali. Jadi buat teman-teman yang masih SMP ke bawah, mending nggak usah nonton, karena banyak adegan yang sangat brutal sekali, seperti orang dibakar, lalu juga ditusuk, banyak adegan yang sangat-sangat brutal sekali. Jadi buat teman-teman yang masih SMP ke bawah, mending nggak usah nonton, karena ini memang belum cukup usia lebih tepatnya, karena banyak adegan yang sangat brutal guys. Lalu itu yang bisa aku share dari ini, ada dua value dari film ini tentang luka yang harus disembuhin. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Yang kedua, kita juga bisa menghargai orang lain. Ketika kita mengajak orang, kita juga bertanggung jawab dengan itu semua guys. Jadi buat teman-teman yang belum nonton film Pengakuan Bukit Duri, disclaimer, kalian semua yang masih usia SMP ke bawah atau mungkin SMA ke bawah, mending nggak usah nonton film ini karena terlalu brutal, terlalu sadis. Jadi yang mending nggak usah nonton. Jadi buat teman-teman yang semua yang udah usianya sudah cukup, ini bagus, secara action sangat bagus. Ini film Indonesia pertama yang aku tonton sangat sebagus ini dalam aksinya guys. Jadi jangan lupa nonton film Pengakuan Bukit Duri di beberapa platform film yang masih ada guys. Aku Yos pamit, stay positif, keep strike and ciao.